Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Allahumma shalli ala Muhammadin. Baik, rekan-rekan mahasiswa, khususnya rekan-rekan mahasiswa ACI Indosakti dan pada umumnya adalah rekan-rekan peneliti pemula, kita akan mencoba terlebih dahulu yaitu mempersiapkan data ya. Data penelitian yang berbentuk kuesioner maupun berbentuk data sekunder yang nantinya kita akan memindahkan kepada SPSS 25. Nah, kita di sini ada Excel ya. Excel ini adalah contoh sederhana penyusunan jawaban responden. Tatkala ada kata-kata jawaban responden, berarti ini adalah data primer yang didapatkan dari angket. Ya, ini contoh saja ya. Ini contoh, jadi bukan penelitian real. Adapun nanti data sekunder adalah data real. Nah, ini misalkan ada ada 20 orang ya, mulai dari Ani, Banu, Cia, Denok sampai kemudian Tuti ya. Ini telah diketahui jenis kelaminnya T, L ya, perempuan T dan L laki-laki. Lalu kemudian usia mereka juga sudah diketahui ya. Kemudian ini adalah variabelnya. Ya, ini indikatornya, indikator variabel ini jumlah daripada indikator variabel. Mungkin untuk penjelasan indikator dan juga variabel itu ada di video saya tentang masalah penelitian kuantitatif regresi berganda atau regresi sederhana yang sudah saya posting. Silakan dicari saja di channel. Nah, yang perlu saudara ketahui adalah data ini ya adalah hasil daripada kuesioner. Jadi pertanyaan-pertanyaan per item ini pertanyaan ya. Misalkan ini tentang, kalau misalkan kita harus tahu dulu variabelnya ya. Variabel X1 itu membahas tentang apa ya. Katakanlah X1 atau boleh juga kalau yang teman-teman yang biasanya ngambil pemasaran ya. Misalkan ngambilnya bauran pemasaran. Katakanlah X1 adalah produk ya. X2 adalah promosi. X3 katakanlah adalah tempat atau lokasi ya, kemudian price ya, harga. Nah, dari produk, promotion, place, price itu adalah akan mempengaruhi mungkin kepuasan di sini. Y-nya adalah kepuasan. Jadi kita ketahui bahwasanya X1, X2, X3 dan juga Y ini harus kita tahu ya variabel apa saja, kemudian itemnya. Misalkan yang pertama adalah produk itu sendiri. Ya, produk, maka dari itu X1.1 ini menanyakan tentang misalkan kehandalan produk, ya. X1.2 adalah manfaat atau fungsi produk. X1.3 adalah fitur dari produk-produk itu sendiri. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan atas variabel X1, variabel produk. Begitu juga X2, X3, dan Y. Nah, susunannya adalah seperti ini. Adapun ini ya, nomor ini boleh masuk, boleh tidak. Silahkan, ini opsional saja. Kemudian ada nama responden, jenis kelamin, usia. Ini adalah hal-hal yang nanti akan dijelaskan untuk menunjang penjelasan tentang responden. Ya, ini bukan penjelasan utama, tetapi penting nantinya mungkin teman-teman mengerjakan skripsi ya. Itu adalah penting untuk teman-teman menjelaskan tentang siapa sih responden gitu ya. Boleh juga ini misalkan tatkala ditambahkan juga dengan pendidikan terakhir, agama atau apapun lah, wilayah, tempat tinggal atau apapun yang bisa menggambarkan responden, dan tatkala itu penting untuk dijelaskan. Kalau tidak penting tidak usah, daripada nanti kebanyakan pertanyaan, responden kasihan ya. Kebanyakan pertanyaan responden kasihan, sehingga
pertanyaan yang tidak penting tidak perlu untuk di upload ya, tidak penting untuk di dituliskan gitu. Nah, setelah ada pertanyaan-pertanyaan untuk menjelaskan responden, baru ini adalah item daripada variabel. Ya, ini item daripada pertanyaan variabel atau indikator daripada variabel. Kemudian ini adalah jumlah X1 artinya totalnya. Jadi ini 4 tambah 2 tambah 1 ya, 5 tambah 4 tambah 4 ini silakan saudara tuliskan di sini ya. Kemudian ini item X2, ini adalah jumlah total X2 dan seterusnya sampai Y. Itu yang penyusunannya. Item atau indikator dan juga variabelnya ini, ya susunannya seperti ini penting untuk dua uji utama. Yaitu yang paling penting adalah uji validitas. Karena uji validitas itu dia memasukkan unsur item dan juga total variabelnya. Jadi memasukkan unsur itemnya ini terhadap total variabel ini. Itu ya. Nah, kalau sudah demikian, maka kita siap untuk transformasi ke SPSS. Kemudian ini data sekunder. Nah, ini contohnya adalah harga saham ya. Jadi pengaruh EPS, PBV, dan DER terhadap harga saham. Ini adalah harga saham yang terindeks CII. Ya, mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, di mana saham-saham ini terindeks mulai tahun 2014 dan sampai dengan 2018 tanpa adanya pengeluaran sama sekali dari indeks CII. Nah, kalau kita lihat ya, datanya kita susun seperti ini. Ya, karena ini bukan data panel, nanti akan kita bahas insya Allah tatkala ada waktu dan umur ya, kita akan membahas data panel dan penyusunannya serta pengolahannya. Nah, tatkala kita melihat untuk ini katakanlah kita hanya data yang berisi time series saja. Ya, time series atau tatkala kita memang membahas time series ya, tapi kita ibaratnya tidak menyusun secara panel. Jadi data itu ada 3 ya, kategori data itu ada 3. Yang pertama adalah cross section. Nah, cross section itu seperti ini, dia tidak memperhatikan waktu pengambilan data itu sendiri. Nah, jadi kayak questionnaire itu tidak memperhatikan waktu pengambilan, jadi nggak ada runut waktunya. Setelah itu adalah time series. Time series ini adalah yang kita memperhatikan runut waktunya. Ya, mulai dari tahun 2014 sampai 2018 ya. Lalu kemudian ada data panel. Data panel ini gabungan antar keduanya. Ya, yaitu adalah runut antara cross section dan time series, yaitu adalah antara ini katakanlah emiten itu berdasarkan dengan time series-nya ini. Namun di beberapa literatur disebutkan bahwasanya untuk panel ya, data panel itu lebih cenderung ke cross section ya. Tapi ibaratnya kalau kita lihat memang beda antara panel dan cross section. Nah, tatkala kita melihat data yang disusun seperti ini, maka kita harus mengetahui rata-ratanya. Ya, rata mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, atau kalau saudara memang ingin betul-betul time series, kalau di rata berarti ini cross section. Ya, saudara rata aja ini berarti cross section. Tetapi kalau ingin time series, maka saudara harus menyusun ke bawah ya, Astro, Wika 2014, 15, 16, 17, 18. Tapi bagaimana kalau ratanya ini pun jika dinyatakan sebagai time series gitu ya. Ini kan kalau rata kan ini ya, ibaratnya antara 2014 sampai 18 gitu. Saya ingin ini adalah rata dari time series ya, silakan saja. Kalau misalkan saudara ingin menganggap ini time series, silakan, hanya saja harus dengan literatur ya. Kalau saya sendiri memang
lebih cenderung tatkala saudara memasukkan ini apa namanya rata ya, rata begini ini berarti sudah tidak apa namanya mengandung unsur waktu karena ini sudah di rata-rata ya. Tatkala saudara menyusun ke bawah 2014, 15, 16, 17, 18 maka ini termasuk time series ya, harga saham, EPS, PTV. Nah, kemudian kita bahas dulu yang cross section ya. Untuk time seriesnya bisa nanti saja. Nah, biasanya teman-teman kalau yang pakai kuesioner karena kita nantinya akan membahas dulu permasalahan uji validitas dan reliabilitas. Nah, pertanyaannya adalah apakah tatkala kita apa namanya memasukkan data cross section ya, itu data kuesioner itu harus menguji validitas dan reliabilitas, perlu. Jadi validitas dahulu baru reliabilitas ya. Tetapi pertanyaannya adalah tatkala itu data sekunder semacam ini, apakah perlu untuk kita juga harus menguji instrumen ya, validitas dan reliabilitas? Jawabannya tidak perlu. Tidak perlu. Kalau data sekunder itu tidak perlu untuk uji instrumen. Uji instrumen hanya tatkala kita menyebarkan melalui angket ya atau alat uji ya. Tatkala misalkan bidang kesehatan yang di laboratorium, nah itu baru alat ujinya harus diuji. Nah, kemudian tapi kalau misalkan data yang sudah ada ya sudah nggak perlu alat uji, gitu. Nggak perlu tes alat uji. Nah, maka dari itu tatkala kita masukkan seperti ini perlu namanya uji instrumen. Itu nanti mungkin di video selanjutnya aja. Nah, tatkala kita melihat ini dia SPSS 25 ya. Data SPSS 25 tampilannya seperti ini atau mungkin 24, 23 ya sama ya. Ini pas 25. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita drag saja. Mulai dari apa namanya? Ini ya, nomor 4 ya sampai kemudian nah, ini jumlahnya ini ya. Yang penting semua variabelnya tercopy. Ini nggak usah ini. Ini Banu nggak perlu. Atau kalau saudara mau ya nggak apa-apa gitu ya untuk apa namanya untuk ini aja. Tapi menurut saya tidak perlu ya. Ya. Tatkala misalkan kita melihat apa namanya nama responden gini tidak usah di copy. Yang penting kita copy adalah ini ya. Kita copy Ctrl C dan kita pindah ke SPSS. Nah, ini klik ke apa row 1 ya, row 1 di kolom pertama kita Ctrl C. Ya, oke. Nah, tampilan akan seperti ini, tampilan awal ya. Bagaimana kita menyeting atau memberikan nama-nama begitu ya atas hal ini gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita masuk ke variable view ya, klik ini. Nah, setelah itu ada nama, ada type with decimal label values missing column aligning measure and roll. Yang paling pertama kita perlu ubah adalah name. Name ini adalah identitas yang akan muncul di sini. Ya. Oke. Kita klik variable view. Nah, maka kita cek item daripada X1 berapa? Itemnya adalah 3 indikator, 3 item. X11, X12, X13. Maka kita tuliskan di sini ya. X1.1 ya. Kemudian di sini X1.2. Kemudian di sini adalah X1.3 dan di sini adalah X1 ya. X1 artinya tatkala kita klik data view, nah ini berubah X11, X12, X13 ini X ya. Jadi ini nanti adalah variabelnya itu di sini. Nah, begitu juga seterusnya ya. Kita cek X2. Ada 4 item.
Ya, kemudian kita cek X3 ada 5 item. Kita cek juga X4 ada 4 item. Kemudian kita cek Y-nya. Ya. Ada 5 item. Nah, selesai. Tatkala ini kita masuk sudah menamakan variabel, maka type ini biarkan numerik. Ya, ini biarkan saja numerik. Ya, ini tidak usah kita ubah. Width ini adalah angka yang apa namanya? Ini kan ada misalkan ini bentuknya sampai triliunan, sampai ratusan ribu atau puluhan atau satuan. Nah, ini biarkan saja ya. Dan desimal. Kalau kita mau pakai desimal, berapa yang ditampilkan? Nah, kalau misalkan kita 0 ya, maka data view itu ada 4 ya. Nih. Sedangkan untuk apa namanya yang kedua, ketiga, keempat ini menampilkan 2 desimal. Maka dari itu terserah kalau saudara mau mengenolkan tidak apa-apa ya. Kita pastekan sorry kita copy dan kita paste semuanya ya. Kemudian label ini terserah saudara isi apa ya, item, katakanlah X1 produk nah ya. Kalau ini item, katakanlah apa, kehandalan ya, ini fungsi, ini fitur ya. Nah, terserah saudara berikan label, boleh, enggak boleh, karena ini enggak muncul di data view ya. Tapi enggak muncul di data view, tetapi munculnya di variable view ya. Kalau saya kosongnya aja. Values ini kosong saja ya. Kecuali kalau saudara melabeli perempuan dan laki-laki itu dipertimbangkan. Seperti tadi ada nama Cia, perempuan, Banu, laki-laki gitu ya. Missing ini tidak perlu, kolom ini tidak perlu diubah, allegiance itu terserah, saudara ingin tengah atau pinggir kanan atau pinggir kiri. Measure itu biarkan scale saja ya. Lalu kemudian input ya, input saudara biarkan input saja. Nah, untuk measure ini ada apa namanya, ini adalah skala ya. Kalau kita belajar skala itu ada berapa? Ada skala nominal ya, ada ordinal, ada rasio, ada apa namanya, nominal, ordinal, ada interval, ada rasio ya. Nah, kalau misalkan saudara untuk laki-laki dan perempuan itu kan tidak tidak ada tingkatan-tingkatan gitu ya. Laki-laki 1, perempuan 2. Itu kan bukan berarti laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, bukan. Tetapi itu hanya sebagai identitas saja. Seperti contohnya misalkan warna, merah, kuning, hijau ya. Merah 1, kuning 2, hijau 3 katakanlah. Dan itu tidak ada derajat sama sekali. Jadi bukan berarti kalau merah itu 1 itu lebih tinggi daripada kuning. Enggak. Nah, maka dari itu disebutkan data nominal. Nah, ini saudara apa namanya, diubah ke nominal. Sedangkan kalau ada derajat seperti katakanlah misalkan pendidikan terakhir gitu ya. Pendidikan terakhir SD 1, katakanlah misalkan kalau misalkan terserah saudara derajatnya yang paling tinggi, katakanlah misalkan yang paling rendah dari 1 ya. Jadi SD 1, SMP 2 dan seterusnya, maka ini adalah ordinal. Adapun data-data yang bersifat interval dan rasio, tatkala misalkan itu saudara seperti tadi data saham itu adalah rasio. Dia juga selain menggambarkan keadaan, dia menggambarkan derajat pula ya. Dan dia kompleks di situ, bisa membandingkan perkalian, pembagian. Jadi
ibaratnya berapa kalinya antara seperti dir, pair itu termasuk data rasio ya. Jadi kita masukkan aja ke scale. Nah, bagaimana kalau yang ini Pak, data ini data kuesioner ya. Ini saudara kan dari skala Likert ya, katakanlah saudara pakai 1 sampai 5 skala Likert, responden itu mencentang katakanlah seperti 4, 5, 5, 1, 4. Nah, ini saudara bebas saja. Boleh menggunakan ordinal, boleh, silahkan, karena ini data ordinal, boleh juga menggunakan scale. Tapi kalau saudara menggunakan data interval, maka dari itu perlu untuk diselaraskan atau ditransformasikan ya dari data interval kepada data ordinal. Tapi itu kita nggak kita bahas ya, kita nggak kita bahas. Ada di Excel sebetulnya, ada di apa namanya, ada di YouTube yang lain, mungkin di Excel pun juga bisa untuk menyelaraskan data interval kepada data ordinal. Nah, maka dari ini kita biarkan saja. Ya, kita biarkan saja. Karena apa? Karena kalau unknown, tulisannya unknown, katakanlah ini X3 ya. X1.3. Nah, ini sudah otomatis scale semuanya. Ya, otomatis skala semuanya. Kecuali kalau kita ubah kepada ordinal, maka dia berubah menjadi ordinal. Lambangnya ada derajatnya ya, ada grafiknya ini. Kalau kita berubah ke nominal, dia tidak ada derajat, ada lambang 3 ini, ya, merah, hijau, biru. Nah, ini maka ada lambang derajat ini. Maka dari itu kita ubah saja ke scale di sini. Kalau yang belum diubah biarkan saja karena dia otomatis ke scale, skala, ya. Jadi skala di sini meliputi data-data ordinal, interval, dan rasio. Adapun tatkala saudara itu memperhitungkan nominal, maka harus diubah ke nominal. Ya, misalkan laki-laki dan perempuan, warna merah, kuning, hijau. Kemudian jenis-jenis tanaman yang sifatnya di mana tidak ada derajat di dalam data itu, maka saudara wajib untuk mengubah ke nominal. Tapi adapun tatkala memang itu ada derajat, baik itu ordinal sampai ke rasio, ini biarkan saja. Ya. Oke, kalau sudah data siap seperti ini, insya Allah kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya, yaitu uji instrumen dimulai dari uji validitas. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih setelah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.